Bu Ai. Alhamdulillah Pak Den. Baik, Bu Emi, Bu Ai, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Bu Emi sebagai coach, lalu Bu Emi selaku coach ya. Ada kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan ya Bu Emi ya. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kita harus menghadirkan fokus dalam coaching kali ini, jangan sampai ada hal-hal yang tidak membuat fokus kita ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, hindari asumsi-asumsi, labeling atau judgment dan asosiasi ya, nanti ketika menjadi coach. Lalu berikutnya, ajukan pertanyaan berbobot, hindari kata tanya mengapa, catatannya ya. Kemudian ada paradigma berpikir coaching yang juga harus Bu Emi perhatikan. Yang pertama, fokus pada coaching ya. Jadi di coaching, karena coaching adalah seseorang yang memiliki permasalahan yang harus diselesaikan, maka harus fokus. Kemudian bersikap terbuka kepada coaching ya. Memiliki kesadaran diri yang kuat, lalu mampu melihat peluang baru dan mendapat untuk masa depan ya. Peluang baru, kira-kira ada sesuatu nggak yang didapatkan oleh coaching gitu ya. Jadi coach memang punya tugas yang berat ya untuk memandu itu. Lalu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu alur ceritanya jangan sampai terlewat ya. Yang pertama, tujuan tentu harus tergali ya. Tujuannya apa? Coach berdiskusi dengan coach, kemudian identifikasi permasalahannya digali, kemudian rencana aksi dari coach itu sendiri apa. Nah, ini tugas coach ya. Berikutnya, tanggung jawab atau komitmen apa yang nanti akan coach sendiri yang akan temukan, statementnya akan disampaikan oleh coach ya. Mungkin tidak panjang lebar ya, supaya kita waktunya efektif. Saya persilakan Bu Emi sebagai coach dan Bu Emi sebagai coach. Silakan dimulai. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Ai, apa Ya. kabar? Alhamdulillah Bu Emi, udah lama ya kita ketemu. Betul, kita hanya bersua di media sosial terus ya. Nah, itu. Tapi ternyata semua yang kita ingin ceritakan itu tidak selamanya ada bisa di media sosial ya. Ya betul itu Ya, Bu. kita benar sekali. Kemarin itu sempat janjiannya kita mau Iya, bertemu Bu. kapan ya. Jadi sekarang waktunya ya. Iya, terima kasih juga Bu atas kesempatannya dan waktunya juga. Siap ya. Kalau begitu karena kita sudah bertemu nih sekarang, kira-kira Bu Ani itu mau merencanakan atau membicarakan apa sih pada sesi pertemuan atau silaturahmi kali ini? Baik Bu, gini Bu, jadi saya sengaja gitu Bu ya mengundang Ibu ke sini karena saya punya kegelisahan ya Bu ya, kegelisahan terkait pembelajaran proyek yang sedang saya alami. Jadi saya bertujuan ingin menemukan formula atau obat atau penawar ya Bu ya atas kegelisahan saya ini. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan terkait permasalahan yang saya alami gitu Bu. Iya, ya jadi kegelisahannya sudah tampak nyata tadi ya. Tujuannya ingin menemukan formula di situ ya. Kemudian tujuan akhir sudah kemudian Bu Ai melihat ukuran dari siswa yang tidak aktif di sini ya. Tadi ingin menemukan formula itu ada di ukuran angka berapa kira-kira? Untuk saya sendiri sih Bu, saya memang sebetulnya yang namanya proses pembimbingan sebagai seorang guru pasti ya selalu melakukan proses pembimbingan secara bertahap. Nah di sini memang kasusnya ketika saya dikasih tugas atau amanah sebagai fasilitator proyek P5 nih Bu, saya mengampu 4 kelas dan ada satu kelas yang khususnya saya menjadi fasilitator utama di situ. Nah di dalam kelas tersebut ada satu kelompok di mana siswanya tersebut ternyata kurang aktif dalam mengeksekusi proyek yang akan mereka lakukan.
ini kan sebentar lagi mau panen karya ya Bu ya. Jadi udah injury time, tapi siswa di dalam satu kelompok itu kurang aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan proyek mereka gitu. Ini kan proyeknya itu mereka membuat film pendek terkait dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Mereka membuat film pendek yang namanya pembuatan film itu kan ada syuting, ada editing seperti itu. Dan ketika siswa ini harus take video karena tidak aktif, nggak tahu malas atau bagaimana, kadang-kadang jadinya menghambat siswa yang lain. Jadinya dia tidak terambil videonya, tidak terambil gambarnya, akhirnya membuat kemunduran kan Bu. Yang lain juga nggak bisa maju, progresnya itu akhirnya stuck gitu Bu, menghambat kepada pencapaian tujuan akhir dari kelompoknya itu Bu. Ya sudah ketangkap ya poinnya. Jadi ada progres ini ya. Jadi di progres berapa saat ini ukuran dari ketercapaian yang diinginkan di awal tujuan itu? Oke. Saya sih sebetulnya inginnya karena memang mendekati panen karya ya, untuk kemampuan saya sendiri saya sudah maksimal sebetulnya Bu ya. Saya sudah maksimal melakukan itu. Kalau di skala 1 sampai 10 saya di angka 8 lah ya. Karena memang prosesnya masih berlangsung. Nah, untuk di siswanya ini nih Bu yang menjadi hambatan gitu. Kita sudah all out membimbing mereka, sementara mereka masih jalan di tempat gitu Bu. Ya bagus ya. Jadi udah bisa mengungkapkan kekuatan itu ada di 8 katanya ya. Nah di sini sekarang kekuatan untuk mencapai tujuan menurut Bu Ai ada di pihak mana? Sebetulnya kedua belah pihak ya. Kedua pihak. belah pihak harus bisa berkolaborasi dengan sinergis, baik antara fasilitator, koordinator maupun dengan siswanya. Karena ini kan tujuannya sebetulnya kan siswa bisa melaksanakan proyek P5 ini dengan baik dan bisa mempersembahkan panen karya dengan maksimal ya. Seperti itu. Jadi kedua belah pihak itu memang harus saling berkolaborasi dengan sinergis. Tetapi di sisi lain memang ketika saya mengidentifikasi, kami itu kan bukan hanya satu fasilitator ya Bu ya yang pegang satu kelas itu. Kami ada 4 fasilitator yang menangani kelas tersebut. Jadi sebetulnya mungkin kekuatan kolaborasi ya Bu ya. Kekuatan kolaborasi antar fasilitator tersebut yang bisa mengantarkan siswa tersebut bisa menyelesaikan proyeknya secara maksimal gitu Bu. Jadi memang semestinya kami lebih berkolaborasi dengan intens, berkomunikasi dengan baik untuk mendiskusikan sebetulnya kendala apa sih yang dihadapi oleh siswa terkait ketidakaktifannya ini. Iya, itu kolaborasi antar fasilitator ya. Nah, menurut Bu Ai nih, adakah kolaborasi antar siswa yang diperlukan untuk menemukan solusi permasalahan ini? Betul Bu, memang kolaborasi dalam siswa ini justru sangat penting juga gitu ya Bu ya. Karena di dalam kelompok tidak mungkin tercapai semuanya kalau memang tidak ada kolaborasi yang baik tujuan tersebut. Nah ini mungkin saya harus bisa lebih mengarahkan siswa tersebut ya di dalam kerjasamanya, di dalam kelompoknya untuk bekerja sama dan bergotong royong dengan lebih baik lagi gitu Bu. Misalnya dengan melalui pendekatan personal ya, personal approach mungkin bisa saya lakukan supaya siswa tersebut bisa mengutarakan sebetulnya kendala yang dia hadapi itu apa gitu, sehingga dalam kelompoknya dia tidak menjadi aktif seperti itu. Itu mungkin harus lebih saya intensifkan lagi gitu seperti itu. Ya, jadi udah ada gambaran ya, udah ada strategi mungkin nanti. Nah di sini untuk merencanakan ke depannya Bu Ai ya, perencanaan ini Bu Ai sudah menuliskannya di dalam sebuah juklak dan juknisnya, ataukah hanya sebatas obrolan santai seperti itu?
Baik, apa yang ditempuh oleh Pak? sebetulnya untuk masalah perencanaan ini sudah jelas Bu, tergambar di dalam modul proyeknya. Kita kan sebelum membuat melaksanakan proyek ada modul proyek yang kita susun dulu. Nah, untuk perencanaan kedepannya terkait step-step yang sudah ada di modul proyek tersebut mungkin harus lebih diselaraskan lagi, sesuaikan lagi dengan kenyataan yang ada di lapangannya. Itu pertama. Yang kedua, kami dari fasilitator juga harus lebih berkolaborasi dengan lebih baik lagi ya Bu ya, menangani kasus ketidakaktifan siswa ini. Jadi saya yakin kalau saya sendiri kewalahan ya Bu ya. Jadi harus ada kolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu kan. Bisa saja kan, karena memang yang namanya fasilitator kan guru mata pelajaran juga di kelas itu. Iya. Terus rencana selanjutnya mungkin personal approach tadi mungkin akan saya lakukan. Saya akan gali kepada siswa tersebut terkait kendala, hambatan apa yang dihadapi. Terus saya juga mungkin akan lebih memberikan motivasi ya Bu ya, karena yang namanya siswa tidak aktif itu ternyata harus dimotivasi mungkin ya Bu ya. Betul. Supaya dia lebih tergerak hatinya untuk bisa menyelesaikan proyek di dalam kelompoknya dengan baik gitu. Iya, jadi strategi Bu Ai sudah tergambar tadi ya, sudah terjawab sebetulnya, sehingga saya ingin menanyakan kembali berapa lama jangka waktunya itu untuk mix and match antara juklak dan juknis dengan kondisi yang real. Nah ini untuk kondisi realnya nih Bu ya, ini kan panen karya 2 minggu lagi nih Bu ya. Tanggal 11 September bertepatan dengan Disnatalis SMA 1 Padalarang nih. Kita akan melakukan panen karya berarti 2 minggu lagi. Berarti kan saya harus beralih cepat dari sekarang gitu. Otomatis kebetulan besok juga ada pembelajaran proyek juga. Insya Allah secepatnya mulai dari besok saya akan mulai melaksanakan rencana ini. Jadi ada waktu berapa hari? Dua minggu lagi ke depan. Ya. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa melakukan rencana ini dengan baik dan lancar. Oke. Jadi itu Bu Ai ya, untuk sekarang untuk mengukur keberhasilan rencana itu selain adanya jangka waktunya. Ukuran keberhasilannya mungkin bisa dilihat dari progres ketercapaian pembuatan film pendek tadi ya. Kalau kemarin sih saya baru melihat progresnya, mereka sampai dengan syuting, cuma ada beberapa scene lagi yang mereka harus selesaikan. Setelah syuting kan masih harus ada editing. Minimal sebelum panen karya di angka 90% atau 95% sudah selesai sampai proses editing filmnya Bu. Luar biasa ya, betul-betul rencana yang cukup hebat ini ya. Nah kemudian tentunya komitmen apa nih yang Bu Ai munculkan terhadap rencana aksi Pak? Baik, selama 2 minggu ini kan? Untuk mengatasi permasalahan ini mungkin saya akan berkomitmen dengan teman-teman fasilitator dan koordinator proyek juga untuk bekerja sama ya secara sinergis, membentuk kekuatan, kemudian memotivasi siswa juga supaya mereka bisa melaksanakan menyelesaikan pembuatan film pendek ini dengan baik. Jadi saya akan memberikan waktu luang saya untuk mereka kalau perlu sepulang sekolah gitu kan, saya akan sedikit coaching dengan mereka, dengan siswa tersebut supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi waktu yang harus lebih saya siapkan prepare untuk mereka. Terus ini ya mungkin terakhirnya siapa yang menurut Bu Ai yang bisa paling membantu sekali terhadap komitmen yang Bu Ai tadi paparkan? Yang jelas yang bisa membantu saya itu rekan sejawat saya Bu ya, terutama koordinator dan fasilitator proyek tersebut. Satu itu. Yang kedua dari tim manajemen juga, terutama di bagian kurikulum nih Bu. Karena memang mereka itu targetnya progres atau ketercapaian panen karya ini bisa goal dengan baik gitu kan, terlaksana dengan spekta lah inginnya gitu kan, keinginan kita seperti itu.
Jadi pihak-pihak manajemen dan pihak-pihak fasilitator dan koordinator yang bisa membantu saya melaksanakan komitmen itu. Oke, itu tadi mengalir sekali nih apa yang dicurhatkan oleh Bu Ai, poin-poin pentingnya, tadi kata kunci terkait dengan kegelisahannya, bahkan Bu Ai sendiri secara langsung bisa menemukan solusinya ternyata. Ya, jadi untuk sesi coaching ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya ingin melihat nanti Bu Ai bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang tadi sudah dipaparkan, komitmennya seperti apa, supaya nanti kita bertemu lagi sudah ada di dalam progres yang lebih baik ya. Sesi coaching saya. Ibu, terima kasih sekali nih Bu ya atas waktunya. Saya sangat mengapresiasi Ibu mau mendengar keluhan saya gitu. Sekarang saya merasa sedikit lega nih Bu ya. Kedepannya saya sudah punya rencana aksi gitu kan. Mudah-mudahan siswa saya sukses ya Bu ya. Doakan juga ya Bu pasti ya. Mudah-mudahan itu kita punya semangat juang yang tinggi untuk peserta didik kita. Baik ya. Itu ya. Kita tutup saja ya Bu Ai ya, karena waktu juga terbatas. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Emi, Bu Ai yang sudah melakukan proses coachingnya Bu Emi ya. Apa yang sudah Bu Emi lakukan tadi luar biasa sebagai coach. Namun menurut Bu Emi ini apa indikator ketercapaian proses coaching tadi? Apakah alur titranya tercapai dan sebagainya? Alur titranya menurut saya sudah tercapai. Kenapa sudah tercapai? Karena si coach ini bisa mengutarakan secara leluasa permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan alur bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, juga ada solusi yang terbaik, juga komitmen yang ingin dicapai serta aksi nyatanya nanti setelah melakukan kegiatan coaching tersebut. Dan yang paling penting, coach sudah lepas ya, sudah merasakan ada kelegaan hatinya. Nah, itu suatu hal yang menurut saya luar biasa ketika coach bisa melaksanakan tugas berikutnya dengan penuh rasa semangat, daya juang yang tinggi terhadap permasalahan yang selama ini dia rasakan. Tuh, tadi juga saya menyimak ya, ada catatan-catatan yang luar biasa ya dalam proses coaching ini. Apa yang tadi Bu Ai rasakan, problem-problemnya itu tergali dari proses coaching ini ternyata ya. Betul sekali apa yang Bu Emi katakannya, alurnya tujuan sudah nampak, tadi identifikasi juga bisa menggali ya dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach. Lalu rencana aksinya juga tadi coach dari pertanyaan coach muncul dengan sendirinya rencana aksi yang akan dilakukan, lalu komitmennya juga luar biasa ya dari coach, dan itu berkat bimbingan dari berkat arahan dari seorang coach. Nah, tapi nih terakhir nih, kira-kira Bu Emi kan pasti ya kalau kita melakukan sesuatu ada hal yang mungkin dirasa kita ada yang kurang nih. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi itu? Evaluasi Bu Emi sendiri. Evaluasinya, jadi proses coaching itu butuh waktu yang memang fresh ya, karena kita melaksanakan sesi coaching ini di akhir artinya di waktu-waktu yang memang kita sudah melaksanakan tugas, karena ini kan tugas tambahan ya sepertinya ya, karena kita melaksanakan tugas di sekolah dulu, maka ini istilahnya tenaga sisa ibaratnya. Karena kalau di kelas kan tidak, kita menghadapi siswa ya, makanya di sini perlu tenaga yang ekstra sehingga kita bisa fokus 100% seperti itu. Kompetensinya dari stamina ya, meningkatkan stamina supaya bisa lebih maksimal lagi ya, luar biasa ya. Karena kita ini pun melakukan proses coaching menunggu sekolah sunyi terlebih dahulu ya. Ini sudah mendekati maghrib kan ya, tapi luar biasa semangat Bu Emi, semangat Bu Ai dan kita semua ya. Oke, tanpa
berpanjang lebar karena ini waktu sudah mendekati jam maghrib ya. Kita akhiri saja sesi coaching kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.